Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang berbahagia? Kali ini kita berjumpa dalam aksi nyata Diklat Mandiri dengan topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Suyatmin, saya guru SD Negeri 043 Malako Intan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Diklat Mandiri Merdeka Belajar ini bisa teman-teman akses melalui belajar.id atau mendownload aplikasi Merdeka Belajar di Play Store melalui handphone teman-teman semuanya. Dalam Diklat Mandiri Merdeka Belajar ini, setidaknya ada 5 modul yang akan kita pelajari. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam modul ini, kita diajak untuk melakukan refleksi diri, mengenali diri, dan lebih memahami peran kita sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kita dikenalkan dengan konsep manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Sebagai pendidik, kita harus terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar mandiri, kita telah mengatur diri sendiri. Ini adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Jika kita mengharap murid kita menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya sangatlah penting untuk mereka mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita diajak menghayati dan memaknai pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks dan zaman. Dengan kata lain, menjadi seorang pendidik harus adaptif terhadap perubahan zaman. Pendidik sangat berperan penting dalam menuntun perkembangan murid. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kehidupan saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih kanak-kanak. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu dan manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Maka, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan merupakan tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Pendidikan tidak sekedar mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecakapan sosial emosional murid. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among yang slogannya kita kenal, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya, sebagai seorang pendidik, kita haruslah memberi contoh yang baik atau menjadi teladan. Ing Madya Mangun Karso artinya, seorang pendidik haruslah memberikan semangat kepada murid-muridnya. Tut Wuri Handayani, menjadi seorang pendidik haruslah memberi dorongan atau menjadikan murid-murid kita menjadi mandiri.
Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Misalnya, murid yang tinggal di perkotaan, di pedesaan, daerah pantai. Muatan pendidikan yang diberikan haruslah sesuai konteks di mana murid berada. Kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis. Kita tidak bisa melawan perubahan zaman, sehingga cara terbaik mendidik dan mengajar kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Prinsip perubahan menurut Ki Hajar Dewantara atau yang dikenal dengan asas trikon. Yang pertama, kontinu, artinya pengembangan secara berkesinambungan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Pengembangan boleh mengambil dari sumber mana saja, namun harus tetap sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Yang ketiga adalah konsentris, artinya bersikap terbuka, namun harus tetap kritis dan selektif terhadap budaya di sekitar. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai perpaduan dari cipta atau kognitif, rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun juga lingkungan keluarga dan masyarakat. Teori konvergensi. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama adalah teori tabula rasa. Teori tabula rasa beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua adalah teori negatif. Teori negatif beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara memunculkan teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam tulisan dan coretan yang belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidikan adalah menebalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan serta coretan tersebut. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, tetapi harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan pelajaran dalam kehidupan. Fungsi pendidikan mengantarkan murid agar hidup dan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Setelah menyimak paparan tentang Merdeka Belajar ini, apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman yang berbahagia, saya mohon bantuan kepada teman-teman semuanya untuk mengisi form umpan balik yang linknya sudah saya sertakan pada deskripsi dengan menjawab pertanyaan dari paparan yang telah disampaikan. Sebelumnya saya berpikir
Merdeka belajar adalah, ternyata merdeka belajar, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah, ya, teman-teman bisa mengisi jawaban melalui link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Sekali lagi, terima kasih telah menyimak paparan tentang merdeka belajar. Sekian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.